Extension setiap file berbeda-beda untuk HTML, .html, dan .css untuk file CSS. Begitu juga untuk JavaScript yaitu .js. Sesuai dengan namanya, markup. Ini adalah kerangka dasar dari halaman web, sebagai struktur dari halaman web kita. So, HTML bukan bahasa pemrograman. Di sini saya menggunakan metode eksternal CSS dan JS-nya. Artinya, CSS dan JS dipanggil ke HTML kita. Saya coba tambahkan button dan elemen tulisan yang nantinya kita bisa atur lewat JavaScript. CSS mengatur tampilan halaman web kita, seperti warna, font, dan layout. Sederhananya untuk mempercantik web kita. Di sini kalian bisa atur font, tulisan, sampai background untuk web kalian. Dengan mengatur besar kecilnya tulisan sampai warna pada tulisan. Di sini kita setting elemen kelas dengan nama sembunyi. Jadi jika kita menggunakan kelas, maka kita gunakan dot sembunyi dan buka kurung kurawa seperti ini. JS atau JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web kita menjadi interaktif. Bisa dijalankan di hampir semua browser modern. Dengan JavaScript, kita bisa membuat halaman web kita merespon tindakan pengguna, reaksi terhadap tindakan yang dilakukan pengguna, seperti klik, gerakan mouse, ketikan keyboard. Contohnya on click, mouse over, dan lain-lainnya. Di sini saya juga menambahkan logika if-else, jika button ditekan maka memunculkan tulisan, dan jika diklik lagi maka menghilangkan tulisannya. Kalian bisa install extensionnya langsung di VS Code-nya. Ada dua rekomendasi dari saya, Live Preview dari Microsoft dan Live Server paling familiar di kalangan web programming. Bedanya dengan Live Server, Live Preview membuka browser langsung di dalam aplikasi VS Code kita, tanpa harus buka browser kalian. Kan kalian buat 3 file HTML, CSS, dan JS. Seperti biasa kita akan panggil CSS dan JS-nya ke HTML menggunakan link dan script. Ini bagian paling penting karena kita mau membuat mode gelap dan terang di web kita, maka itu kita buat kelas di bagian body, yaitu siang. Untuk isi webnya saya gunakan daftar isi sosial media saya saja. Kita masuk ke bagian CSS. Bagian ini mendefinisikan gaya untuk seluruh halaman web kita. Karena kita mau membuat 2 mode di web kita, kalian bisa mendefinisikan tampilan untuk mode siang. Karena kita menggunakan kelas, maka dari itu kita panggil menggunakan dot siang. Buat juga untuk tampilan mode malamnya. Buat badan untuk toggle atau switch kita. Dan buat juga bal sebagai indikator geser kanan kirinya nanti. Selanjutnya tinggal setting gaya tulisan untuk web kita. Masuk ke bagian JS. Di JS kita buat variabel konstan toggle element yang membaca toggle dari HTML. Mendapatkan elemen body dari HTML dan menyimpannya dalam variabel body element.
Menambahkan event yang akan mengaktifkan kode di dalamnya ketika elemen toggle diklik. Kita gunakan if else saja untuk logika sederhana untuk mendapatkan perubahan mode terang gelap di web kita. Langsung saja kita tes web kita, ternyata sudah bisa untuk merubah mode gelap dan terangnya. Bosan banget gak sih kalian lihat font yang seperti ini terus? Jadi bagaimana untuk merubahnya? So, caranya gampang banget mau rubah font kesukaan kalian untuk diterapkan ke website kalian. Buka Google Font, next kalian cari font yang mau digunakan. Klik bagian ini sampai muncul script dan CSS code-nya. Copy dulu untuk HTML-nya, selanjutnya copy untuk CSS-nya, dan inilah hasilnya. Kalian buat 3 file HTML, CSS, JS, dan 1 foto dengan nama background. Buat struktur HTML dengan mengetik HTML5. Kalian bisa Google Ion Icon di Google dan kalian bisa copy scriptnya. Kita tambahkan elemen dengan kelas. Kita buat form container. Di dalam kontainer ini ada form untuk login. Kita tambahkan input tipe teks dan tambahkan atribut required. Untuk passwordnya saya buat kelas dulu, karena saya membuat password ini nantinya bisa kita lihat dan disembunyikan. Untuk passwordnya, caranya kalian input dan buat konteks ID login password. Saya tambahkan icon mata yang nantinya kita bisa klik dan melihat password yang kita tambahkan. Tambahkan on click di sini, nanti kita bisa kasih perintah menggunakan JavaScript. Tambahkan juga button di form login ini. Selesai untuk form login. Lanjut kita buat form untuk sign up. Caranya kurang lebih sama, hanya kita tambahkan 1 form lagi untuk email. Untuk sign up, icon matanya kalian harus rubah di bagian ini. Tentu kita tambahkan button di form ini juga. Form ini sebetulnya sudah bisa kita menulis di bagian formnya, tapi kurang menarik untuk dilihat. Maka dari itu peran CSS untuk mempercantik web kita. Pertama saya pilih font untuk web kita. Selanjutnya saya membuat style untuk tulisan loading ini. Dari posisi di web sampai ukuran tulisannya. Di sini saya membuat efek glow out dari teksnya. Kita buat keyframe untuk glow out-nya. Kalian bisa ganti warna sesuka kalian di sini. Selanjutnya saya mau membuat background dari foto yang kita siapkan tadi. Akan saya membuat efek blur. Pertama, kalian pastikan foto berada di folder yang sama dengan project ini dan panggil fotonya ke CSS. Next, kita buat atur posisinya. Kalian bisa ikuti ini untuk memberikan efek blur di backgroundnya. Dan kita buat animasi dari background yang dari tidak blur sampai blur saat form muncul di webnya. Tahap selanjutnya saya akan style untuk formnya.
dari posisi web sampai tulisan dalam formnya. Saya juga buat warna untuk buttonnya, ada 3 warna. Saat kursor mendekat menggunakan hover, sampai button diklik menggunakan aktif. Saya mau membuat animasi slide up untuk formnya. Tentu kita membuat form ini lebih menarik menggunakan background color yang sedikit transparan. Sisanya kalian membuat form ini lebih menarik lagi dengan cara ini. Di sini forms hampir selesai dan kita tes awal tidak ada kendala. Sekarang tantangannya membuat icon mata ini bisa untuk menunjukkan password yang kita ketikkan. Caranya kita akan membuatnya di JavaScript. Di sini saya menggunakan pendekatan operator ternary. Pertama, tambahkan function untuk toggle password yang kita buat di HTML di awal tadi. Kita buat variabel menggunakan lead password input. Kemudian kita memeriksa tipe data elemen input dari password tersebut. Kemudian kita memeriksa tipe elemen input dari password. Maka kita bisa menggunakan operator ternary mengambilkan teks. Hasil dari operator ternary kemudian ditetapkan kembali ke password input.type. Dan saat kita klik icon mata, maka kita bisa melihat dan menyembunyikan password. Tapi di sini posisi dari formnya terlalu atas di webnya. Kalian bisa setting di CSS di bagian body ini. Dan inilah hasil dari code yang kita buat tadi. Ini adalah tampilan basic warna baris code dari VS Code. Untuk merubah warna supaya semakin enak untuk codingnya, saya gunakan tema ini. Tidak lupa juga untuk di JS-nya, karena banyak bermain di buka kurung Kurawa, mungkin saya sarankan kalian install ini juga.